Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi fataha fi ramadana abwaba jannatihi wa aghlaqa narihi. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salah satu keistimewaan Ramadan adalah diturunkannya Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an dalam dua tahapan. Pertama, Allah Subhanahu wa taala menurunkannya ke Baitul Ma'mur, yaitu langit pertama dunia secara keseluruhan 30 juz. Dan kemudian menurunkan kepada Rasulullah SAW di bumi secara bertahap. Allah berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 105, "Wabil haqqi anzalnahu wabil haqqi nazzala wa ma arsalnaka illa mubasyiran wa nadhira." Yang artinya, dan kami turunkan Al-Qur'an itu dengan sebenar-benarnya, dan Al-Qur'an telah turun dengan membawa kebenaran. Dan kami tidak mengutus kamu melainkan sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Dari ayat tersebut, Allah menggunakan kata anzalnahu ketika menurunkan Al-Quran secara keseluruhan. Sedangkan ketika menurunkan secara bertahap, Allah menggunakan kata nazzala. Tahap pertama diturunkan Al-Quran secara sekaligus dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Ma'mur secara keseluruhan 30 juz. Dalam surat Al-Qadar ayat pertama Allah berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar." Yang artinya, sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam kemuliaan. Allah turunkan Al-Quran secara sekaligus di malam yang mulia, yaitu malam Lailatul Qadar. Kemudian Allah menurunkannya Al-Quran kepada Rasulullah SAW secara bertahap. Dalam surat Al-Anfal ayat 41, Allah berfirman, "Wa ma anzalna ala 'abdina yaumal furqani yaumal taqal jam'an." Yang artinya, kami turunkan kepada hambaku Muhammad di hari Furqan, yaitu hari dipertemunya dua pasukan, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ayat ini dijadikan dalil oleh para ulama bahwa Al-Quran turun pertama kali pada tanggal 17 Ramadan. Bercermin dari sejarah ini, kita dapat menyimpulkan bahwa Allah Subhanahu wa taala ingin menjadikan Ramadan sebagai bulan perubahan. Sebab Al-Quran adalah kitab suci yang memberi petunjuk, membimbing manusia menuju jalan yang lurus, mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju terangnya cahaya hidayah. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran adalah wahyu Allah sebagai petunjuk kepada manusia menuju jalan yang lurus, dan juga sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Di bulan ini pula terjadi peristiwa besar, yaitu Perang Badar, perang yang menegaskan perbedaan yang hak dan batil. Ramadan adalah momen yang kita jadikan titik tolak untuk berubah. Kalau kemarin masih malas membaca Al-Quran, sekarang harus rajin. Jadikan membaca Al-Quran adalah kebiasaan sehari-hari. Kalau di bulan selain Ramadan kita jarang sekali sholat malam, sekarang kita jadikan titik awal untuk menekuni sholat malam. Kalau di bulan-bulan lainnya kita tidak mengenal majelis pengajian, di bulan ini kita hadiri majelis pengajian. Kita sadari bahwa agama ini harus dipelajari, bukan cuma pengalaman menjadi pemeluk agama Islam. Yang belum memakai busana muslimah, tekadkan di bulan Ramadan ini untuk memakai busana muslimah. Yang dulunya malas mempelajari agama, sekarang harus menjadi semangat dan sadar pentingnya ilmu agama. Karena agama ini bukan warisan. Sahabat yang dirahmati Allah, kita harus membentuk kebiasaan-kebiasaan ini. Kita harus membentuknya di bulan Ramadan. Karena setan dibelenggu, pintu surga dibuka, dan pintu neraka ditutup. Sehingga kita lebih mudah untuk berubah. Mula-mula kita membentuk kebiasaan, nanti kebiasaanlah yang akan membentuk kita.
Kapankah saatnya yang tepat untuk kita melakukan perubahan ini kepada kebaikan? Kalau tidak, kita mulai dari sekarang pada saat bulan Ramadan ini. Sahabat yang dirahmati Allah, sekarang kembali kepada kita semua. Apakah kita mau berubah di bulan Ramadan ini? Atau masih ingin mengulur-ngulur waktu? Marilah kita jadikan momentum Ramadan 1442 Hijrah ini sebagai bulan perubahan. Bulan perubahan menjadi yang lebih baik. Semoga bisa segera dalam melakukan kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.